Selamat hari Minggu teman-teman, semoga teman-teman semua sehat. Saat ini kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah berkat PT ya Tuhan. Tolong berkati ibadah kami ini supaya kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 244 bait 1. Bapa Engkau sungguh baik. Mari adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7-17 yang diberikan judul Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia tetap berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap dan hidup di dalam gelap. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan orang yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, kamu
karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang Nur, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Halo adik-adik, shalom, gimana kabarnya? Kakak harap sehat semua ya. Adik-adik, gimana kegiatan sekolah adik-adik saat-saat pandemi ini? Walaupun hanya melalui daring, ya kakak rasa pasti bosan sih. Cuman kakak harap adik-adik selalu meminta pengharapan Tuhan Yesus untuk tetap semangat saat menghadapi kondisi pandemi seperti ini, dan tetap juga menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan terlalu sering bermain, berkumpul. Ya mungkin bosan juga sih di rumah, cuman ya tetap jika keluar rumah, jika tidak terlalu penting, ya lebih baik di rumah. Jika harus keluar rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca, di mana kita minggu hari ini diingatkan untuk mengasihi dengan benar. Ya, maksud mengasihi dengan benar yaitu pada ayat 7 dan 8 Tuhan memberikan perintah baru, yaitu perintah lama yang tertulis di dalam Alkitab untuk kita baca, kita dengar, dan kita lakukan sampai saat hari ini, yaitu saling mengasihi. Nah, dimana kita itu harus mengasihi umat beragama, ya walaupun ibaratnya kita harus mengasihi sesama manusia lah, karena kakak yakin juga semua agama itu mengajarkan kepada umatnya itu kasih. Jadi kasih itu kata yang umum ya, tidak harus agama A, agama B, agama C. Nah, jadi semua agama itu mengajarkan kasih. Nah, isi perintah itu adalah kita diminta hidup dalam terang, yaitu kehidupan nyata untuk mengasihi orang lain. Dosa kita akan diampuni jika kita mengasihi dan melakukan firman-Nya, pada ayat 9-13. Nah, kadang kalau masalah mengampuni dosa itu kadang emang sih ada sulitnya, cuman dimana jika kita meminta pertolongan Tuhan Yesus, pasti semuanya dapat kita lewati. Seperti contoh, pasti adik-adik juga mengalami dimana adik-adik di sekolah, di rumah, atau mungkin di tempat kuliah ada yang mempunyai sahabat, namun sahabat itu tiba-tiba membohongi adik-adik atau mengkhianati adik-adik. Kadang di situ kita merasa sulit untuk memaafkan. Namun yang Tuhan Yesus ajarkan itu kita harus selalu memaafkan, kita harus selalu mengasihi, biarpun orang itu tidak mengasihi kita. Seperti contoh, Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa kita. Di mana apakah Tuhan Yesus melakukan dosa atau Tuhan Yesus melakukan kejahatan? Tidak. Yang melakukan itu umat manusia. Namun di sini Tuhan Yesus rela berkorban untuk menjadi juru selamat, untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita. Nah, kita juga harus melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa? Karena kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah,
Tuhan memerintahkan kepada kita, yaitu anak-anak, orang muda, bapak ibu, untuk benar-benar mengasihi sesama dengan tulus dan benar. Nah, tulus dan benar yang seperti yang tadi kakak katakan itu, mengasihi sesama berarti itu bukan sesama umat Kristen, tidak, tetapi sesama manusia, biarpun dia agama Islam, Hindu, Buddha, dia tetap manusia. Nah, berarti itu tetap kita kasihi, karena di sini tertulisnya Bapak Ibu, anak-anak, orang muda, Bapak Ibu untuk benar-benar mengasihi sesama dengan tulus dan benar. Tuhan berpesan orang yang melakukan kehendak-Nya akan tetap hidup selamanya. Nah, arti hidup selamanya ini bukan berarti nggak mati-mati. Waduh, repot juga Pak kalau nggak mati-mati mah. Nah, jadi tuh artinya jika kita selalu berbuat baik selama hidup, maka sampai kita sudah meninggal pun, meninggal dalam arti naik diangkat ke surga dan meninggalkan dunia ini kebaikan kita sangat bermanfaat bagi orang baik. Kayak contohnya saya ambil pahlawan nih, dimana pahlawan Indonesia di masa itu dia berjuang keras untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sampai saat ini karena jasa-jasa mereka, kita selalu memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Nah, tidak jauh juga kita harus saling mengasihi, kita menolong orang tanpa pamrih, tanpa melihat dia kan orang kaya, dia kan orang miskin. Kita tidak, karena kita kan di sini dipesankan oleh Tuhan, diingatkan kembali orang Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Jadi sesama itu tidak ada melihat jabatan, harta, golongan, ras apapun, suku dari mana, mau orang Ambon, mau orang Batak, mau orang Sunda, Manado, orang apalagi banyak lah. Kita tidak boleh, kita harus tetap saling mengasihi siapapun itu. Nah, jadi mungkin firman minggu hari ini mau mengajarkan kita kasih yang tepat pada hari ini tanggal 14 Februari itu, yaitu kita peringati Hari Kasih Sayang, dimana Hari Kasih Sayang itu banyak sih ya yang memberi bunga, memberi coklat kepada temannya, pasangannya. Cuman ya PR untuk kakak sendiri sih, untuk adik-adik juga, setelah ibadah ini kakak pingin kalian coba deh ungkapin kasih sayang kalian ke orang tua kalian. Nah, entah itu ya berbagai cara lah, entah kalian kasih coklat, kasih bunga, ya apapun itu, yang penting kalian ungkapkan kasih sayang kalian itu ke orang tua kalian sebagai tanda kalian berterima kasih dengan orang tua kalian sudah merawat kalian sampai besar begini, dan sampai nanti kalian sudah jadi orang, sudah sukses, kalian tetap harus selalu mengingat kasih orang tua kalian terhadap kalian. Nah, mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan pada firman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu minggu pagi hari ini. Terima kasih juga sudah mengingatkan kami tentang kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu menjadi terang dan selalu mengasihi antar sesama. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia ini Tuhan Yesus dalam menghadapi pandemi, agar semua cepat berlalu dan agar kami manusia selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, agar kami dapat melewati ini semua. Dan Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus jamah, angkatlah penyakit dari teman-teman kami ini. Dan Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk pendidikan teman-teman kami. Biarlah teman-teman kami ini tetap fokus belajar walaupun hanya melalui daring. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam setiap mengerjakan soal. Dan Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, biarlah di mana saat orang tua kami tidak berada di dalam rumah, Tuhan Yesus selalu melindungi mereka, jauhkan mereka daripada bahaya. Dan Tuhan Yesus juga terima kasih telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita doakan persembahan kita ini secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.